Oke, halo semuanya. Sekarang kita lanjutin surat yang sebelumnya kalian udah kerjakan yang sampai sini. Oke. Nah, di video yang ini yang kita akan lakukan adalah kita bikin table ini. Kita bikin table terus kita isi yang bagian kosong-kosongnya menggunakan formula dan rules gitu ya. Kemudian juga kita akan masukin mailings dari ketentuan yang ada di soal gitu. Nah, oke. Jadi, yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita bikin si table ini ya. Caranya adalah kalian masuk ke tab insert, pencet, kemudian masuk ke table. Nah, jadi kita mau bikin table. Nah, di sini kalian hitung dulu berapa kolom dan berapa barisnya. Kolom itu yang menurun, oke? Yang menurun ini adalah kolom. Sedangkan kalau baris itu yang kayak gini, yang memanjang. Itu adalah baris. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung nih. Di sini kan kolomnya ada 6. Kemudian barisnya kalau dihitung ada 7. Jadi di sini kita ikutin kolomnya ada 6. Kemudian baris menurunnya ini dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi nanti di sini akan jadi 6 kali 7 gitu ya. Nah, sorry. Salah. Oke. Nanti kalian akan seperti ini. Kemudian ini kalau kalian lihat ini ada gapnya. Jadi kita enter satu kali. Gitu. Oke. Nah, kita copy paste isi tabelnya ke dalam Word yang kita bikin. Pastikan benar-benar sama ya, teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan mulai hias tabelnya. Nah, kalau kalian lihat di sini tabelnya kan ada boldnya, kemudian dia dibikin jadi rata tengah. Kemudian di sini juga ada strike through atau dia garis di tengah-tengah teks gitu ya, strike through namanya. Nah, di sini caranya adalah kita blok. Blok itu apa? Blok itu ini. Jadi kita klik ini, kita klik, kita tahan, terus kita tarik sampai ke ujung. Nah, ini namanya blok. Jadi dia akan jadi hitam. Jadi abu-abu seperti ini namanya blok. Nah, setelah kita blok, kita pencet Ctrl B. Atau kalau mau gampangnya, atau manualnya, home, kita pencet home, habis itu pencet yang B. Jadi nanti dari sebelumnya begini, kalau dipencet B, dia akan seperti ini. Jadi lebih tebal. Nah, terus yang ini juga sama. Kita pencet, terus kita tarik ke bawah. Habis itu kalau muncul seperti ini, langsung aja pencet yang B. Gitu ya. Nah, kemudian 8,5-nya juga sama. Kita blok, muncul, pencet B. Terus kita mau bikin dia rata tengah, jadi kita pencet aja, kita blok semua. Habis itu pencet yang ini. Kalau di sini kalian gak ada seperti itu, masuk ke home, terus pilih yang ini, atau kalian pencet Ctrl dan E. Jadi saya pencet Ctrl-nya tahan, habis itu pencet E, gitu ya. Habis itu kalau kalian lihat, aku lupa masukin harga produk. Nah, harga produk aku nggak mau masukin rupiahnya karena biar lebih gampang aja sih sebenarnya. Jadi kalian masukin aja 45.000 doang, 45.000 sama 50.000 gini. Nanti kalau di ujian kalian mau masukin gini doang nggak pakai rupiah juga nggak apa-apa. Terus ini jangan lupa kita bold. Jadi kita blok, habis itu kita bold. Habis itu kalau kalian lihat di sini ada garis di tengah-tengahnya. Jadi kita ke tab home. Kemudian kalian pilih yang ABC ini. Nah,
muncul kan namanya, itu adalah strike through, pencet. Nah, nanti dia akan jadi ada garisnya. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan melakukan merge. Merge itu apa? Merge itu kita menggabungkan baris atau kolom gitu. Jadi misalnya kayak diskon kategori ini, dia kan sebenarnya 2 baris, tapi jadi satu gitu. Ini juga 2 baris jadi satu. Kalau ini 5 kolom jadi satu gitu. Nah, caranya kita blok ini, klik kanan, habis itu pencet yang merge. Yang ini juga sama, kita klik, kita tahan, kita blok, habis itu merge, klik kanan, habis itu baru kita pencet merge. Yang ini juga sama ya, kita tahan, klik kanan, terus pencet ini. Lakukan hal yang sama untuk semuanya. Oke, sorry. Nah, oke, sudah seperti ini. Yang 8,5%-nya jangan lupa dibesarkan. Nih, pencet yang agak gede ini ya. Kalau misalnya nggak muncul, kalian ke home, terus pilih yang ini, diperbesar gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau kalian lihat, ini kan tabelnya atasnya warnanya biru. Nah, kalian juga ikutin atasnya di blok, habis itu kalian bikin warna biru. Caranya, kalian pencet ke design, habis itu pencet shading, pencet, terus pencet yang ini. Nah, nanti dia akan jadi biru. Oke, selanjutnya, ini kalau kalian lihat, ini dia langsung muncul, langsung nyambung ya. Jadi yang ini kalau misalnya kalian ada spasinya, kalian hapus. Nih, udah. Nah, sekarang kita mau masukin mailings. Jadi kayak kita mau kirim suratnya tuh ke siapa aja gitu. Nah, caranya kalian pencet mailings, habis itu select recipient, habis itu kita pencet type a new list. Karena kita mau bikin list yang baru sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi kalau sebelumnya kita udah bikin, ya kita pencet yang use an existing list gitu ya. Jadi sekarang kita pencet yang type a new list, pencet. Terus kita pencet customize column karena kita mau kolomnya tuh sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Pencet customize kolomnya, terus kita delete semuanya. Jadi kita delete, habis itu enter, 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 itu terus sampai semuanya hilang. Oke, udah habis seperti ini kosong. Terus kita pencet add. Terus kita masukin ya, ini masukin yang baris pertama aja. Jadi masukin nomor, add lagi, terus nama, kategori, pembelian, dan kode. Oke. Di situ oke. Nah, terus kalian tinggal copy paste isi tabelnya ke dalam sini. Ya. Terus ini buat geser kalian pencet tab aja, tab yang ada di keyboard. Di atasnya caps lock itu ada tab, tab kalian pencet, nah dia akan geser. Tuh, kalian pencet tab lagi, nanti dia akan geser. Kemudian kalau udah sampai ujung sini, kalian nggak usah pencet new entry, tapi kalian tetap pencet tab lagi, gitu. Oke, kalau sudah semuanya seperti ini, kita pencet oke. Oke. Nah, terus muncul seperti ini, kalian pilih, kalian masukin ke kalian save di tempat kalian biasa nge-save. Terus tulis aja misalnya cipta promotion gitu ya.
Nah, oke, sudah. Terus kita mulai masukin pencet mailings, kita pencet mailings. Kita ganti nih yang kayak gini-gini. Kan ini harusnya mailings biar dia otomatis gitu ya. Ini kita pencet insert. Terus kita pilih nomor. Kemudian yang ini kita blok aja dua-duanya, pencet mailings, insert nama sama kode. Itu sesuaikan ya. Terus kita lihat lagi di sini ada nggak gitu. Nah, di sini ada ya nama. Di sini ada nama, pencet mailings, terus insert nama. Oke, selanjutnya ini ada nama lagi, kita blok lagi, pencet mailings, nama. Oke, terus di sini di tengah-tengah ada kategori, pencet lagi mailingsnya, insert yang kategori. Terus di sini di shape-nya juga ada nama, ada kode. Terus kita pencet mailings, kita insert nama sama insert yang ini yaitu kode. Oke. Sudah semua di insert. Kemudian yang kita lakukan adalah masukin rules di bagian diskon khusus kategori ini. Nah, jadi kita mulai, jadi masih di tab yang sama, tab mailings tadi. Ini ada yang bentuknya kayak gini. Nah, ini kalian pencet, ini adalah rules. Pencet, terus kita pilih yang if then else. If then else ini maksudnya kayak jika titik-titik-titik maka apa yang terjadi. Nah, di sini di ketentuannya kan jika kategorinya old itu old, maka dia akan dapat diskon 10%. Maka dari itu kita pakai if then else gitu. Kita pencet if then else-nya. Terus ini field name-nya. Jadi kayak jika apa gitu kan. Kalau di sini kan jika kategori. Jadi kita pencet jika kategori equal to tuh kayak jika kategori sama dengan gitu. Nah, di sini kan jika kategori sama dengan old, jadi kita pencet ketik ya old. Jika kategori sama dengan old, maka dapat diskonnya 10%. Nah, selain old, ini kan masih ada dua lagi. Jadi kita pencet di sini, kita ketik XXX gitu. Oke, gitu. Nah, oke, terus kalian blok, klik kanan, terus pencet toggle field codes. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Terus ini bagian XXX ini kita blok. Terus masuk lagi ke tab mailings, pilih rules. Terus yang if dan else. Oke, masih sama. Jika kategori, jadi jika kategori, ini kita pilih yang kategori. Jika kategori adalah meet, ini. Jika kategori sama dengan meet, jadi kita ketik meet, maka dapat diskon 12%. Nah, selain ini kan udah kayak nggak ada dua lagi kan, misalnya nggak ada Yong, nggak ada yang apa lagi gitu. Makanya di sini kita langsung masukin 15%. Jadi kalian jangan masukin XXX lagi. Kalau kalian masukin XXX lagi, nanti dia akan error. Gitu ya. Jadi kalian masukin 15% karena dia adalah kayak fungsi yang terakhir gitu. Terus pencet oke. Nah, kalau sudah selesai, ini kalian klik kanan. Habis itu pencet yang update field. Nah, dia akan langsung otomatis balik lagi ke 10%. Kemudian di sini masih ada rules-nya, yaitu kolom special gift. Nah, special gift nih, kebetulan dia baris. Nah, special gift, pencet special gift-nya. Terus kita masuk ke mailings lagi. Pencet rules. Terus ini karena masih dia jika, ini kan kalau ini jika pembelian lebih dari sama dengan 100, maka dia akan dapat hadiah canvas bag. Jadi kita pencet if then else. Jadi jika apa, maka akan terjadi apa gitu ya. Pencet if then else. Nah, di sini jika pembelian, nah di sini pencet kolom pembelian. Jika pembelian lebih dari sama dengan lah, karena dia lebih dari sama dengan, kalian nggak bisa pencet
yang equal to. Equal to itu kayak misalnya kayak jika pembelian sama dengan. Nah, sama dengan ini adalah equal to. Nah, karena ini lebih dari sama dengan, maka ini harus kita ganti, nggak boleh equal to. Kita pilih pencet yang panah. Terus, karena ini lebih dari sama dengan, maka kita pencet yang greater than or equal. Jadi lebih dari sama dengan. Tapi kalau misalnya nanti dia lebih dari doang, kalian pencet yang greater than. Kalau dia misalnya kurang dari doang, maka kalian less than. Jadi nggak usah pakai equalnya gitu ya. Nah, kita balik lagi. Jadi jika pembelian lebih dari atau sama dengan 100, jadi kita pencet 100, maka mendapat hadiah canvas bag. Ini pencet ketik canvas bag. Nah, selain ini, maka dia akan dapat apa gitu kan. Nah, kebetulan karena di sini itu cuma ada 2 rules-nya. Jadi kalau misalnya pembelinya lebih dari 100, maka dapat canvas bag. Tapi kalau belinya kurang dari 100, dapatnya mangkuk gula. Tapi kalau misalnya nanti ini dipisah misalnya, jika pembelian lebih dari 100 maka dapat apa, habis itu di tengah-tengahnya jika beli sama dengan 100 dapat apa, itu kalian di sininya akan XXX gitu ya, karena dia masih ada rules selanjutnya. Nah, tapi karena ini kita udah nggak ada rules selanjutnya, nggak kayak yang atas ini kan rulesnya 3, ini rulesnya 2 doang, maka kita langsung masukin yang selain ini dapatnya adalah mangkuk gula gitu. Jadi kita langsung masukin mangkuk gula. Oke, habis itu kita pencet oke gitu. Nah, ini akan otomatis dia masuk mangkuk gula gitu ya. Terus kita akan mulai menggunakan formula. Oke, aku gedein dulu ya. Nah, kalau formula ini kalian masuk ke tab layout, pencet layoutnya. Nanti di sini akan muncul formula. Kalian pencet formula, oke? Nah, di sini sorry, aku lupa. Yang diisi adalah harga setelah diskon. Jadi pencet dulu harga setelah diskonnya, pencet layout, terus pilih formula. Nah, gunanya formula ini adalah kita mau bikin perhitungan otomatis gitu. Jadi kalian nggak usah kayak ngitung manual terus input satu-satu. Jadi kalian tinggal pakai formula. Nah, di sini cara cari harga setelah diskon adalah harga produk dikurangi dengan diskon gitu kan. Jadi di sini formulanya adalah ini kalian harus tahu dulu cara baca table. Cara baca table ini kan ada kolom, ada baris. Nah, ini sama aja kayak kalian buka Excel gitu. Tunggu ya, aku coba bukain Excel. Nah, kalau di Excel, ini kan kolomnya kayak A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini yang ke bawah, ini kan namanya kolom. Nah, kolom itu selalu pakai huruf gitu. Jadi A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang baris tuh yang ini. Nah, memanjang gini, ini namanya baris. Baris ini dia pakai angka. Jadi kalau misalnya nih, aku blok yang ini, jadi ini adalah kolom D baris 4. Jadi ini adalah D4. Tapi kalau misalnya yang ini adalah kolom B baris ketiga. Jadi dia sebutnya adalah B3 gitu. Kalau ini, jadi ini kolom A baris pertama. Jadi di sini A1. Nah, gitu ya cara baca table. Nah, balik lagi ke sini. Kalau ke sini artinya ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, D, E, F gitu ya. Terus di sini ini adalah baris 1, baris 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, jadi harga setelah diskonnya caranya adalah kalian kali nih. Sebelum kali kurang dulu, oke? Jadi ini B2. 45.000 itu letaknya di B2. Jadi dia kolom B, ini kan A, kolom B, baris kedua. Jadi B2 dikurangi, buka kurung,
B2 dikali sama C2. Ini C2 ya, kolom C baris kedua. Di C2. Tutup kurung. Terus kalian pilih number formatnya yang paling atas, terus pencet OK. Nah, kebetulan sekali di tempat aku hasilnya error. Nah, maka dari itu yang bisa kita lakukan, apalagi kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama, munculnya seperti ini. Caranya, ini titiknya, ini kan 45.000 ya pakai titik. Kalian ganti titiknya jadi koma. Yang 50.000 juga, titiknya jadi koma. Terus yang ini 8,5%-nya, komanya diganti jadi titik. Terus kalian coba klik kanan, jadi pencet 41-nya, klik kanan, habis itu update field. Nah, ini dia udah benar, jadi 40.500 gitu. Nah, terus kita juga mau isi yang bawahnya. Isi yang bawahnya, kalian gak usah capek-capek pencet lagi layout, terus formula, ketik lagi dari awal, gak usah. Kalian pencet, kalian blok 40.500-nya, terus kalian copy. Cara copy bisa diklik kanan, habis itu copy, atau di pencet CTRL sama C. Jadi pencet CTRL di keyboard sama pencet C. Kemudian kalian ini paste di bawahnya. Caranya CTRL V gitu ya. Atau kalian pencet klik kanan, habis itu pencet yang paste. Gitu. Paste yang ini. Nah, tapi lebih enak sih CTRL-C, CTRL-V gitu ya. Nah, di sini udah muncul 40.500. Tapi kita nggak sampai sini aja, kita mau otak-atik gitu ya. Caranya kita pencet, kita klik kanan, terus pencet yang toggle field codes. Pencet. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini kan sama aja sebenarnya kayak B2 dikurangi B2 dikali sama C2 gitu. Nah, tapi karena ini kita mau cari yang taspur. Taspur ini harga produknya letaknya di kolom B, tapi barisnya ke baris yang ketiga, gitu. Nah, maka dari itu B2 ini kita ganti sama B3. Kita ganti dulu, 2-nya jadi 3. Oke, sudah begini. Habis itu di sini ada C2. C2-nya tetap C2. Kenapa? Karena kan ini sebenarnya baris 2, baris 3 gitu kan. Tapi dia udah digabung jadi satu, jadi dia masuknya ke C2 aja gitu. Jadi kalau kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi dia tetap C2. Terus karena udah begini, ya udah kalian tinggal update field. Nah, dia akan bener kan 45.000 gitu. Nah, terus ini sama ya, kita lakukan juga ke harga spesial. Kita copy paste aja. CTRL-C, masukin ke sini, masukin ke sini. Terus klik kanan, toggle field codes. Nah, di sini agak beda karena kolomnya udah bukan B2, udah bukan C2 lagi gitu kan. Nah, di sini bedanya adalah di kolomnya. Kalau tadi kan di sini bedanya di baris B2 jadi B3. Kalau di sini barisnya kan tetap 2, tapi kolomnya yang berbeda. Nah, kolomnya ini kalian lihat ini kan kolom A, B, C, D. Jadi ini ubah kolomnya ke kolom D yang 40,5. Jadi D2. B-nya diganti jadi D ya. B, beta diganti jadi dadu. Oke, terus dikali sama ini udah bukan C lagi gitu kan, karena ini D maka yang sini adalah E gitu. Jadi kita ganti C-nya ke E2. Terus kita klik kanan, habis itu toggle pencet yang update ya harusnya ya, yang update field. Oke, dia jadi segini. Terus kita seperti biasa kita copy paste CTRL-C, terus kita paste ke bawahnya ini. Nah, udah begini kita pencet lagi toggle field codes, pencet, habis itu muncul seperti ini. Yang kita ganti kayak tadi karena yang berubah, sekarang kita mau hitungnya adalah baris ketiganya. Jadi D2 nya kita ganti jadi D3
gitu. Karena kita mau hitung kolom D tapi baris yang ketiga. Nih yang mau kita hitung adalah 45.000 dikali 8,5% gitu. Jadi D3 dikurangi D3 dikali E2. Terus update field. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang masuk ke yang total. Yang total kita udah nggak bisa copy paste lagi. Caranya masuk lagi ke layout. Habis itu ke formula, pencet formula. Habis itu kan ini udah sum above. Sum itu artinya adalah total ya. Sum, jadi kita mentotalkan above itu artinya yang di atas. Jadi kita mentotalkan yang ada di atas. Ya udah ini biarin seperti ini gitu ya. Terus number formatnya jangan lupa dipencet yang paling atas, terus oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, di sini ada birthday discount. Kita pencet lagi formulanya. Oke. Nah, di sini agak beda. Ini bukan kolom F, oke. Ini beda. Nah, karena ini digabungin, tadi kan 5 kolom nih ya. Kalau ini kolom A, B, C, D, E. Ini kan 5 kolom digabung jadi satu. Karena dia digabung jadi satu, maka dilihatnya total ini ada di kolom A. Kemudian yang total harga total ini yang 78.000 ini adalah kolom B. Nah, makanya cara hitung birthday diskon 5%-nya ini adalah kolom B, ini ya. Kolom B jadi B berapa nih? 1 2 3 4 baris keempat ya. Jadi B4 dikali sama 5%. 5%-nya didapat dari birthday discount. Gitu. Kemudian number formatnya jangan lupa dipencet yang paling atas, terus oke. Gitu ya. Jadi dia kalau udah digabungkan seperti ini, dia akan menghilangkan kolom-kolom yang lain. Yang harusnya dia 6 kolom, dia berubah jadi 2 kolom doang. Jadi ini adalah kolom A dan kolom B. Kalau yang tadi nih, dia harusnya 2 baris. Baris 2, baris 3. Karena digabung, dia jadinya baris kedua doang. Makanya di sini tadi C-nya tetap C2. Yang bawah juga C-nya C2. Kenapa? Karena dianggapnya baris yang ketiga itu sudah hilang gitu. Itu ya, itu adalah merge gitu. Jadi kalau hitung ini dilihatnya adalah ini kolom A, ini kolom B gitu. Kalau barisnya dia tetap sama. Kemudian final price-nya. Caranya sama, kita masuk ke formula. Final price artinya si totalnya ini dikurangi sama diskon lagi gitu. Jadi kita hapus dulu yang ini. Jadi totalnya ini ya, kita lihat yang ini. Jadi ini adalah kolom B. Oke, ingat ya kenapa dia kolom B? Karena ini dia menggabungkan beberapa kolom, jadi kolom yang lain itu hilang. Tanda kutip bilang ya. Nah, jadi ini kolom A, ini kolom B. Masukin yang 78233. Jadi ini kolom B, pencet B, terus dia ada di baris keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi B4 dikurangi B5. B5 dapat dari mana? Ini kan kolom B. Oke, ini kolom A, ini kolom B. Jadi ini dia 3912 ini ada di kolom B. Baris kelima 1 2 3 4 5 gitu. Kemudian number formatnya kita pencet yang paling atas. Terus oke gitu. Nah, dapat deh 74321. Kemudian di sini special gift-nya adalah mangkuk gula. Nah, sekarang kita mau cek udah benar belum ya gitu ya. Nah, caranya kita pencet mailings. Habis itu kita pencet yang preview result. Pencet. Nah, kalau kita lihat, kalau kategorinya old, maka dapat diskonnya 10%. Nah, ini udah bener ya, kalau old dia 10%. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini yang dikasih adalah Angel. Nah, si Angel belinya itu 65.
Kalau dia beli 65 nih, special gift-nya kan kurang dari 100 pembeliannya, maka dia dapat mangkuk gula. Nah, ini udah bener ya, special gift-nya juga udah bener. Kemudian kita cek lagi yang kedua, meat. Meat di sini ketentuannya meat itu dapat diskon 12%. Nah, ini udah benar, 12%. Kemudian kita lihat, nah ini si Gaby. Nah, Gaby belinya masih 75, artinya dia dapatnya mangkuk gula. Nah, di sini udah sama mangkuk gula. Kemudian next lagi kita ke yang ketiga, ini Yong. Nah, Yong ini dapat diskonnya 15%. Ini udah benar 15%. Kemudian special gift-nya kita cek. Nah, si Steven nih, Steven belinya sudah 150. Nah, dia kan lebih dari 100. Maka dia dapat canvas bag. Nah, ini udah benar, canvas bag. Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat, kita lihat yang old. Old tadi kan dia dapat diskon 10%. Udah benar 10%. Kemudian kita lihat siapa ini. Nah, ini si Elizabeth. Elizabeth belinya 100. Nah, lihat ketentuan special gift. Kalau dia belinya lebih dari atau sama dengan 100, maka dapat hadiahnya canvas bag. Ini udah benar, dapat canvas bag. Kemudian yang terakhir, data yang terakhir, ini meat. Nah, kalau meat diskonnya 12% sudah benar. Kemudian kita lihat si Graciela belinya udah berapa banyak. Nah, Graciela belinya tuh baru 50. Karena dia masih kurang dari list 100, maka dia dapatnya mangkuk gula. Nah, ini udah benar semua. Jadi, sudah selesai si cipta promotion ini sampai sini. Oke, terima kasih semuanya.